negatif ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang politik. Ke, kamu loket mau. 2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang dampak positif dan negatif ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang politik. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Andinda Sinta Safitri, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Iya Sabilanti Haris, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Mega Rastasari, nomor absen 24. Apa itu hoax? Hoax merupakan informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Tujuan dari hoax adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah. Ciri-ciri hoax: 1. Menciptakan kecemasan, kebencian, dan permusuhan. 2. Sumber tidak jelas, tidak ada yang bisa dimintai tanggung jawab atau klarifikasi. 3. Memanfaatkan fanatisme atas nama ideologi, agama, dan suara rakyat. 4. Judul dan pengantarnya provokatif dan tidak cocok dengan isinya. 5. Berita ini biasanya ditulis oleh media abal-abal, di mana alamat media dan penanggung jawab tidak jelas. Contoh berita hoaks yang menyangkut tentang politik. 1. Video dunia terkejut Prabowo akan jadi wakil presiden RI. Cek fakta liputan6.com menemukan sebuah akun Facebook yang menyebut Prabowo bakal menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Cek fakta liputan6.com menelusuri kebenarannya dengan menonton video tersebut sampai habis. Video itu mempunyai durasi 12 menit dan 17 detik. Sayangnya, hingga video berakhir tidak ada pernyataan resmi dari pihak Istana Negara yang menyatakan Prabowo bakal menjadi wakil presiden RI menggantikan Ma'ruf Amin. 2. Tak ada media yang memberitakan demonstrasi menolak RUU Omnibus Law. Cek fakta liputan6.com mendapati klaim tidak ada media yang memberitakan aksi demonstrasi menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada 25 Agustus 2020. Hasil penelusuran cek fakta liputan6.com, klaim tidak ada media yang memberitakan aksi demonstrasi menolak RUU Omnibus Law tidak benar. Sejumlah media baik online hingga televisi memberitakan aksi-aksi demonstrasi menolak RUU Omnibus Law yang dilakukan pada 25 Agustus 2020. 3. Foto razia dan larangan bendera PDIP di Sumatera Barat. Sebuah foto yang diklaim sebagai razia dan pelarangan atribut PDIP di Sumatera Barat beredar di media sosial. Foto tersebut disebarkan akun Facebook Sulaiman pada 7 September 2020 lalu. Dalam foto tersebut tampak sejumlah petugas Satpol PP mengangkut bendera PDIP. Foto tersebut kemudian dikaitkan dengan razia dan pelarangan atribut PDIP di Sumatera Barat. Hasil penelusuran cek fakta liputan6.com, foto yang diklaim sebagai razia dan pelarangan atribut PDIP di Sumatera Barat ternyata keliru. Foto yang disebarkan akun Facebook Sulaiman merupakan peristiwa penurunan bendera PDIP di Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada 17 Januari 2020 lalu. 4. Janji Gatot Nurmantio jika terpilih jadi presiden 2024. Cek fakta liputan6.com menemukan unggahan yang menyebut mantan Panglima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantio di Facebook. Disebutkan kalau Gatot berjanji bakal memberikan gaji sebesar 5 juta jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Akunnya mengunggah janji Gatot Nurmantio jika terpilih menjadi Presiden RI adalah Wisnu Budi Kusumo pada Kamis 27 Agustus 2020. Cek fakta liputan6.com menelusuri foto unggahan Wisnu Budi Kusumo dengan menggunakan mesin pencari Yandex. Hasilnya diketahui kalau foto itu sudah dimanipulasi. Dan terorisme.
Terorisme adalah kekerasan yang bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok non-kombatan. Biasanya dengan maksud untuk mempengaruhi audiens. Terorisme internasional adalah terorisme yang melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara. Politerorisme merupakan istilah yang berbeda. Hal ini untuk menjelaskan bagaimana aksi terorisme dengan segala dampaknya dikomodifikasi oleh segelintir pihak untuk kepentingan pribadi. Terorisme adalah tindakan-tindakan memiliki 3 elemen. 1. Kekerasan. 2. Tujuan politik. 3. Teror atau intended audience. Ciri-ciri terorisme. 1. Membahayakan kehidupan seseorang. 2. Menciptakan risiko serius keselamatan publik yang didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik maupun sistem politik. 3. Penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu publik. 4. Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan untuk mencapai tujuan politik, agama, ataupun ideologi. Teknologi kini semakin canggih, namun hal ini dimanfaatkan beberapa orang untuk mencapai tujuannya yang mengarah pada hal negatif, seperti terorisme dalam politik. Contoh alat canggih yang digunakan adalah 1. Rakitan senjata api seperti pistol dengan 29 butir peluru tajam. 2. Rakitan elektronik dan kelistrikan yang sering disebut bom elektronik. Dan alat kedua ini adalah alat yang sering digunakan para teroris untuk mengebom atau menteror suatu wilayah. Seperti contoh yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Kampanye politik adalah upaya yang terorganisir bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan pada pemilih, dan kampanye politik selalu merujuk pada kampanye di pemilihan umum. Ada 5 prinsip pokok yang harus diperhatikan. Yang pertama, position, branding, segmenting, strategi media, dan strategi non-media atau biasa disebut dengan forum-forum kampanye. Positioning berkaitan dengan bagaimana seorang politisi mampu mengaruhi persepsi, adanya daya jual yang khas dan tidak dimiliki oleh kompetitor lain yang pada akhirnya menjadi pilihan pertama bagi halayak dalam kontestasi pemilihan umum, biasanya disebut dengan pileg maupun pilpres. Brand adalah merek berkenaan dengan sesuatu yang melekat dalam dagangan yang menjadikannya berbeda dengan dagangan lainnya. Branding dalam konteks pemasaran politik merupakan upaya strategis mengembangkan identitas untuk menarik perhatian dan minat masyarakat agar lebih mengenal produk politik. Segmenting berkaitan dengan sistem keteraturan sosial yang tercermin dalam sistem nilai, norma, budaya, etika, moralitas, serta peraturan adat dan pemerintah. Dalam hal ini, partai politik harus mampu mengidentifikasi kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat agar bisa memahami sifat dan karakteristik kelompok-kelompok tersebut. Strategi media. Dalam memasarkan produk politik, dimaksudkan yang diaplikasikan melalui media. Media tersebut dapat dikategorikan dalam 3 saluran media, yaitu melalui media lini atas seperti surat kabar, televisi, dan majalah. Media lini bawah seperti poster, spanduk, dan baliho. Dan media baru, yaitu melalui medium internet. Strategi non-media berkaitan dengan struktur komunikasi, seperti kampanye di suatu daerah, struktur sosial tradisional, yang biasanya disosialisasikan oleh tetua adat, dan lain sebagainya. Karena kita sudah berada di era modern, tentunya media sosial lebih diminati jika dibandingkan dengan TV maupun kampanye yang diselenggarakan di suatu daerah. Apalagi di era pandemi ini, acara kumpul-kumpul dilarang oleh pemerintah. Upaya-upaya pemerintah dengan mengakses media sosial dapat dilihat dari Twitter, Instagram, YouTube, dan media sosial lainnya. Berikut adalah contoh kampanye di media sosial. Marilah seluruh rakyat Indonesia arahkan pandangan ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu.
hours later. Dan Wali dulu ingat siapa? A few inches later. Day 2. Day 4. 오늘도 비가 내릴 것 A 같아 few moments later. 아직도 멈추질 않아 저 먹구름보다 빨리 달려가 그럼 될 줄 알았는데 나 겨우 사람인가 봐 몹시 아프네 세상이란 놈이 지갑기 덕분에 눌러보는 먼지 쌓인 되감기 넘어진 채 청하는 엇박자의 춤